Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk di bulan Agustus dan tema gereja kita bulan Agustus adalah terobosan di dalam pikiran atau breakthrough of mind. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang pikiran ini yang membuat hidup kita menjadi susah, gitu ya. Kita sering memikirkan masalah, kita merasa panik, kita merasa bingung, kita merasa cepat-cepat marah, gitu kan, karena banyak masalah. Sehingga itu menjadi pikiran di dalam kehidupan kita. Masalah anak, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, masalah ekonomi, masalah di bisnis, gitu kan. Dan masalah itu tetap terus kita renungkan, kita pikirkan, dan lama-lama membuat tubuh kita menjadi lemah. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pikiran itu bisa mempengaruhi hidup kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memiliki pikiran seperti yang dimiliki oleh Kristus. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum laki-laki, kaum pria membaca ayat yang ganjil, dan kaum wanita akan membacakan ayat yang genap. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan perikop firman Tuhan, nasihat-nasihat yang terakhir. Kita baca dari kaum pria, ayat yang pertama, 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan otakku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsudos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal oleh keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, the power of mind, kekuatan atau kuasa di dalam pikiran. Pikiran inilah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena si jahat, iblis, setan itu sangat mudah menguasai pikiran kita. Ketika iblis sudah menguasai pikiran kita, maka itu akan bekerja ke bagian tubuhnya yang lain. Sehingga yang diserang oleh iblis pertama kali adalah pikiran. Pertama kali adalah pikiran kita. di mana pikiran itu bisa menjadi tempat iblis
banyak akses untuk menguasai kehidupan kita. Sehingga saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi saat ini menjadi pemikiran di dalam kehidupan kita. Padahal belum tentu masalah itu lebih besar daripada pikiran kita. Tetapi kita pikirkan terus, jadinya besar. Padahal belum tentu masalahnya besar. Atau juga penyakit. Belum tentu penyakit kita ini besar. Tetapi ketika kita pikirkan terus, malah menjadi semakin besar. Sebuah penelitian di Amerika mengatakan saudara bahwa 90% penyakit di dalam tubuh manusia itu berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan. Makanya kalau ada orang sakit, selalu yang ditanya, apa sih yang kamu sedang pikirkan saat ini? Ya. Mertua saya 2 minggu yang lalu sakit. Dia vertigonya kambuh, dirawat di rumah sakit Tamrin. Kami ke sana. Yang kami tanya, apa yang Amang sedang pikirkan saat ini? Dan ternyata saudara, penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu berawal dari pikiran. Bayangkan, riset ini mengatakan jika kita marah selama 5 menit, itu akan membuat hidup kita mengalami depresi selama 6 jam. Saudara marah aja 5 menit, hidup saudara akan depresi. Ketika saudara menyimpan dendam dan kepahitan di dalam hidupmu, maka akan muncul stres, akan muncul hipertensi, akan muncul serangan jantung, akan muncul stroke. Saudara simpan dendam, saudara tidak bisa mengampuni orang tersebut, masih ada kepahitan, sampai sekarang sudah berlarut-larut, sudah lama bertahun-tahun masih menyimpan kepahitan. Lihat saja, muncul penyakit, mulai stroke, hipertensi, serangan jantung. Kalau saudara mengalami stres, maka penyakit yang muncul adalah gangguan pencernaan. Makanya kalau orang yang sedang mengalami gangguan pencernaan, bisa jadi dia itu sedang stres. Karena biasanya orang banyak pikiran tidak mau makan. Makannya sehari bisa sekali, atau 1 hari dia tidak mau makan. Kalau saudara mudah tersinggung, pikiran saudara mudah tersinggung, riset ini mengatakan saudara akan terkena penyakit insomnia, susah tidur. Saudara akan memikirkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut yang membuat diri saudara tersinggung, lalu saudara pikirkan sehingga saudara susah tidur. Sampai tengah malam pun saudara pikirkan, kenapa ya dia berkata seperti itu ya? Kenapa ya dia menyakitkan hati saya ya? Kenapa ya kok dia ngomongnya seperti itu ya? Kalau saudara bingung, pikiran saudara selalu bingung, maka saudara akan mengalami gangguan tulang belakang bagian bawah. Kalau saudara memiliki takut yang berlebihan, takut gagal, takut dikecewakan, takut usahanya tidak berhasil, takut tidak diterima pekerjaannya, takut ditolak, maka akan muncul penyakit ginjal. Dan kalau saudara punya pikiran yang negatif, maka akan muncul penyakit dispepsia, yaitu penyakit yang sulit untuk mencerna. Karena ini riset yang dilakukan dan ternyata 90% penyakit manusia itu berasal dari pikiran. Dan pikiran inilah saudara yang bisa dikuasai oleh iblis. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan bahwa dia saat itu harus pergi ke Yerusalem, dia mengatakan bahwa di sana dia akan sengsara,
dia akan mati, lalu dia akan dibangkitkan. Ketika Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, lalu muncul seorang murid yang bernama Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan Petrus berkata dan menegur Yesus bahwa demi Allah tidak seperti itu. Pikirannya Petrus baik, karena Yesus berkata, saya akan mati, saya akan disalibkan, saya akan dibangkitkan. Lalu Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, Guru, bukan seperti itu, demi Tuhan pasti tidak seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, hai Petrus, enyala, engkau iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang di dalam pemikiran kita itu sudah benar, kadang di dalam pemikiran kita itu sudah baik, tetapi itu masih di pikiran manusia. Belum tentu itu benar sesuai dengan pemikirannya Tuhan. Belum tentu itu sesuai dengan kehendak dan keinginannya Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki pemikiran Kristus. Ada 3 hal yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan di ayat yang ke-6, yaitu jangan khawatir. Ayat ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Next. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, supaya kita memiliki pemikiran yang benar dalam Kristus, yang pertama adalah jangan khawatir. Gimana sih Pak Pendeta? Kondisi sekarang lagi susah, ekonomi lagi sulit. Masa dibilang jangan khawatir? Bayangkan Pak Pendeta, PHK di mana-mana, harga kebutuhan sedang naik, gaji dipotong, gitu kan. Ekonomi sedang susah, virus corona merajalela, tidak menurun, semakin meningkat. Masa dibilang jangan khawatir? Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jangan engkau khawatir. Ayat 6 mengatakan, satu-satunya cara supaya hidup kita tidak khawatir adalah berdoa. Satu-satunya cara supaya hidup kita tidak khawatir adalah berdoa. Karena dengan berdoa kita akan diperbaharui kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan, segala persoalan kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita berdoa, saudara. Segala kecemasanmu saat ini, segala pergumulan hidupmu saat ini, bawa ke dalam tangan Tuhan. Saya sering lihat status WhatsApp Bapak Ibu Saudara, banyak sekali jemaat yang mengatakan, aduh susah. Lalu ada lagi yang bikin status, Tuhan tolong saya. Saya nggak usah sebut namanya lah. Lalu ada yang bilang, aduh kapan masalah ini bisa selesai. Saya suka lihat status saudara. Ada yang suka cita, ada yang senang, ada yang sedang bermasalah gitu kan. Tetapi berdoa, memberikan segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala persoalan kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus pasal yang kelima mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kita. Yang namanya memelihara pasti dirawat. Di depan kita ada gereja, itu ada apa? Anak entok. Anak entok
ibunya sudah kita potong waktu ulang tahun si Bernard. Jadi tinggal anak-anak. Karena kita yang sudah mengambil itu kita pelihara. Setiap pagi kita kasih makan dia. Pak Gembala sedang pergi ke Pekanbaru, pesan Bapak Gembala, jangan lupakan ayam-ayam saya. Dia pergi ke Pekanbaru masih ingat sama ayamnya. Jadi setiap pagi Ibu Gembala kasih makan ayam yang ada di lapangan sana. Sorenya masukin ayam ke kandang, gitu kan? Itu namanya memelihara. Tidak dibiarkan, dikasih makan, dipelihara, dirawat, bahkan dilindungi. Saudara, kalau saudara percaya di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara, bukan apa yang menjadi keinginan saudara. Saya tulis di status Facebook saya, Tuhan akan memberikan segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Karena kadang-kadang keinginan manusia itu menjadi hal yang kadang-kadang tidak berguna. Tuhan, saya ingin mobil. Tuhan, saya ingin rumah yang mewah. Tuhan, saya ingin harta yang banyak. Tetapi kadang-kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Tuhan, saya benar lagi butuh pekerjaan. Saya tidak bisa bayar kos, saya tidak bisa makan. Tuhan, saya butuh pekerjaan. Maka Tuhan akan berikan. Tuhan, saya sedang butuh makan. Yang kami andalkan hanya bantuan dari RT sama bantuan dari Presiden sembako. Saya sudah di PHK Tuhan. Kebutuhanmu itu yang akan Tuhan berikan. Nah saudara, jangan khawatir. Kenapa? Karena dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan akan mengasihi hati kita dan pikiran kita, sehingga jika kita bersekutu dengan Kristus dan kita berseru kepada Tuhan dari hati yang paling dalam, maka Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera itu yaitu keyakinan teguh bahwa Yesus itu dekat dengan kita. Kasih Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan mengawal pintu hati dan pikiran kita, sambil mencegah segala kesusahan dan duka kita mengganggu hidup kita, sehingga kita akan merasa aman dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga akan membuat hidup saudara ketika saudara punya masalah tetap bersuka cita. Karena ayat sebelumnya berkata bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetap mengalami damai sejahteranya Tuhan. Aduh, ibu ini usahanya, tapi kok dia tetap suka cita? Kok keluarganya tetap damai saja ya? Aduh, pekerjaan di PHK, tapi kok dia tetap suka cita? Dia kok tenang-tenang saja? Padahal ketar-ketir juga, tapi dia kok tenang ya? Sepertinya dia nggak tahu. Karena Tuhan memberikan itu bagi kita, saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu senantiasa kekal. Tidak tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu senantiasa ada. Sehingga saudara, ketika kita berdoa, Tuhan akan membuatkan hidup kita untuk melakukan segala perkara yang Dia inginkan dari kita. Tuhan akan memberikan kita rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan sudah benar. Kadang-kadang ini baik, tapi belum tentu. Karena kebaikan yang diberikan oleh Tuhan itu ada proses.
kita diproses, kita dibentuk, dan kadang proses pembentukan Tuhan itu sakit. Saya mengajarkan ke anak saya itu Barnabas sama Erasmus supaya tidak main handphone. Susah sekali saudara, karena anak sekarang kan handphone terus. Jadi kalau dia habis belajar home learning, itu handphonenya saya ambil. Nangis mereka. Saya dibilanglah orang tua yang jahat, nggak sayang anak gitu kan. Tapi saya tetap ambil handphonenya. Kenapa? Karena kalau berlama-lama memakai handphone itu akan merusak mata mereka kan. Mata mereka bisa minus. Masa dari kecil sudah pakai kacamata tebal. Tapi mereka nangis. Saya dibilang jahat, saya dibilang orang tua yang tidak sayang anak. Kadang-kadang mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti atau kurang mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, Tuhan kau jahat sekali Tuhan. Tuhan kau kejam sekali Tuhan. Kenapa Tuhan memproses saya sangat susah sekali Tuhan. Diproses sana sini, dibentuk sana sini. Ya kan? Tuhan kok begini Tuhan. Kok hidup saya susah. Percayalah saudara, itu adalah waktunya Tuhan sedang menunjukkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Ketika saya mengambil anak saya, itu kebaikan saya kepada mereka, supaya mata mereka tidak rusak, supaya mereka sampai mereka besar, mata mereka masih sehat, mereka tidak pernah pakai kacamata. Itulah saudara. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pemikiran seperti yang Kristus alami. Yang kedua adalah kita harus bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat ke-37 di situ mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Akal budi berasal dari bahasa Yunani yaitu dianoia, yang artinya adalah pikiran atau pengertian, yang maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita semaksimal mungkin untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan pemikiran yang diberikan oleh Tuhan, kita pakai untuk memahami kebenaran firman Tuhan secara semaksimal mungkin supaya kita tidak sesat dengan pemikiran kita sendiri. Banyak sekarang orang Kristen yang murtad, sesat, karena mereka tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan secara maksimal, sehingga masuk ajaran lain. Dia tidak teguh di dalam ajaran Alkitab. Kami punya anak murid, dia saksi Yehova. Kakaknya kelas 3, adiknya kelas 1. Tidak mau ikut ibadah rokris, tidak mau doa pagi. Lalu dia hasut teman-temannya supaya mengikuti aliran saksi Yehova mereka. Tadinya gerejanya di HKBP Gubernur, tapi setelah itu mereka keluar semua, satu keluarga keluar, masuk saksi Yehova. Karena tidak maksimal mempelajari firman Tuhan secara benar. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, menggunakan akal budi semaksimal mungkin kita menggali kekayaan firman Tuhan sehingga kita mengerti dengan benar, sehingga kita berhenti menggunakan pikiran untuk menggumuli kebenaran hidup kita sendiri, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan hidup kita. Ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan secara maksimal, itu adalah waktunya Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita mengalami perubahan dan pembaharuan, dan kita pun bertobat. Kata bertobat itu berasal dari bahasa metanoia, dan terjemahan bahasa Inggris artinya
change of mind, mengubah pikiran. Jadi bertobat itu bukan sekedar saudara menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan. Apalagi kalau perbuatan yang saudara lakukan diketahui oleh orang, ketahuan oleh orang, oh saya bertobatlah. Jangan dilihat dia selingkuh dengan wanita lain, aduh, bertobat. Dilihat dia mabuk, aduh bertobat, karena ketahuan dia akhirnya bertobat, gitu kan. Dilihat dia main judi, ketahuan sama istrinya, aduh bertobat, gitu kan. Tapi besoknya kembali lagi. Bukan itu bertobat, saudara. Seperti ketika saudara sedang naik bis, saudara menuju kepada tujuan tertentu, tetapi di pertengahan jalan saudara sadar bahwa saudara salah naik bis. Misalkan kalau saudara mau pergi ke Grogol, seharusnya kan naik, kalau dari sini naik Metro Mini 92 sampai ke Grogol. Tapi kita salah. Saya salah misalkan. Saya naik Kopaja P16. Tiba-tiba ketika sampai di Selipi saya sadar, oh ini bukan jalan mau ke Grogol ini. Ini jalan mau ke Tanah Abang. Maka yang saya lakukan seharusnya di Selipi saya turun dari Kopaja itu, dari bis itu, lalu saya kembali mencari bis yang tujuannya Grogol. Tapi kalau saudara tidak sadar, kalau saya tidak sadar, saya akan terus naik Kopaja itu dan sampai ke Grogol, tidak sampai ke tujuan awal. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertobat artinya saudara harus sadar, menyesal dan sedih. Karena selama ini tujuan hidupmu salah. Selama ini arah hidupmu salah. Sehingga kita sudah membuang waktu banyak di jalan yang salah itu. Sehingga waktu kita tinggal sedikit untuk menuju kembali ke jalan yang benar. Menyesal, bersedih, dan sadar. Kalau orang tidak sadar, dia tidak bisa bertobat. Dia sadar dulu kalau dia sudah salah. Dia sadar dulu kalau dia sudah melenceng. Dan ketika dia sudah sadar, dia akan kembali ke tujuan awal. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita hidup di dunia ini, tujuan kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk menuju kepada keselamatan itu, yang kita lakukan adalah hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan, kita harus hidup kudus. Supaya hidup kita berkenan, kita harus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita berkenan, kita tidak melenceng kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jalan menuju surga itu sempit, tetapi jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas. Banyak orang menuju jalan yang lebar, tetapi sedikit orang yang menuju ke jalan yang sempit. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, semua yang kita lakukan di dunia ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah saudara sudah menuju jalan yang benar itu? Kalau saudara masih di jalan yang salah, masih naik di bis yang salah, cepat-cepatlah turun dari bis menuju bis yang benar. Kalau saat ini hidupmu masih dipenuhi oleh dosa, cepat-cepatlah bertobat menuju jalannya. Yang kedua, yaitu memahami kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami pikiran Kristus? Yang ketiga adalah berpikir secara positif. Di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Yang ketiga, saudara, adalah berpikir secara positif.
Salah satu penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Dr. Lisa Rankin, seorang penulis buku Mind Over Medicine. Dia seorang dokter, sudah dokter. Dia melakukan penelitian di sana dan di bukunya dituliskan sebuah fakta yang mengejutkan dunia kedokteran, bahwa banyak sekali dokter yang memberikan obat palsu dan suntikan palsu. Obat yang diberikan itu hanya obat yang mengandung gula, dan suntikan yang diberikan itu hanya vitamin. Sama seperti corona. Corona ini kan belum ada vaksinnya gitu kan. Yang disuntikin itu hanya vitamin C. Obatnya itu vitamin C terus. Tapi ada yang sembuh. Ini juga. Jadi yang disuntik hanya vitamin C dan obatnya hanya mengandung gula. Dan operasi yang dilakukan itu operasi yang tidak terlalu serius. Tapi makanya saudara, di riset yang dia lakukan, yang dituliskan di dalam buku tersebut, ternyata tingkat kesembuhan pasien di sana meningkat secara drastis karena pasien merasa yakin kalau mereka sudah sembuh. Ternyata itu sembuh, bahkan naik drastis. Padahal yang dikasih obat cuma mengandung gula, padahal yang disuntik hanya vitamin C. Tapi sembuh saudara. Dan inilah saudara, berpikir positif. Selalu dia taruh di dalam pikirannya, saya pasti sembuh. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan di dalam hidupnya. Karena Napoleon Hill berkata, apa yang kita pikirkan dan kita percayai, maka kita dapat meraih. Ketika saudara sedang sakit, saudara berdoa kepada Tuhan, dan saudara ditanamkan di dalam pikiran saudara, saya pasti sembuh dalam Tuhan. Saya pasti sembuh. Maka saudara bisa meraih, saudara pasti sembuh. Ketika saudara sedang mengalami masalah saat ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara tanamkan di dalam pikiran saudara, masalah saya pasti selesai, masalah saya pasti berakhir. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bangkitkan. Maka itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Ketika saudara sedang membutuhkan pekerjaan, lalu saudara berdoa dan tanamkan di dalam pikiran saudara, saya pasti dapat pekerjaan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti. Maka kita dapat meraih. Yang harus kita lakukan saudara, harus berpikir positif. Itu sebabnya Paulus mengingatkan di ayat yang ke-8 bahwa kita harus memikirkan yang benar, kita memikirkan yang mulia, kita memikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Karena Paulus menginginkan supaya kita fokuskan pikiran kepada perkara-perkara yang di atas. Fokuskan pikiran kepada hal-hal yang disebutkan oleh Paulus di ayat yang ke-8. Sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus berpikir positif. Bukan hanya meyakinkan diri sendiri, tetapi kita harus punya sikap hidup yang optimis. Karena itu yang Tuhan perintahkan kepada kita semua, agar kita mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan dari kecemasan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apabila kita menetapkan hati kepada hal-hal yang keji, kepada dunia ini, maka akibatnya kita tidak bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu akan hilang. Berpikirlah positif, maka itu akan mempengaruhi hidup. Berpikirlah positif. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan terjadi ketika kita tetap terus berpikiran yang baik, berpikiran yang benar, dan berpikir positif.
ketika melihat orang, pikiran kita positif. Bahkan orang itu pun yang sangat kita tidak senang, kita berpikiran positif. Berpikirlah positif. Maka saudara, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itu akan menjadi fokus kita, agar kita mengalami pikiran seperti yang Kristus miliki. Sehingga kita akan memiliki kuasa, the power of man, kuasa di dalam pikiran. Amin untuk firman Tuhan.